Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin wa ba'du. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sholihin sholihat yang dimuliakan Allah. Mari kita mulai kajian kitab kita pada petang hari ini dengan membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah sempurnakan untuk kita. Sore hari ini Allah izinkan kita dapat berkumpul, duduk sejenak di salah satu rumah di antara rumah Allah, tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi, tempat yang dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh malaikat-malaikat Allah. Semoga dengan jenaknya kita duduk di majelis ilmu di rumah Allah ini adalah tanda bahwa Allah memudahkan kita untuk terus dekat dengan kebaikan, dan semoga Allah senantiasa jadikan ini tanda kita bisa istiqomah menjaga nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dalam hidup kita. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai matan dari kitab yang akan kita bahas, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Bagi Bapak Ibu yang sudah memegang kitabnya dimulai dari sebelah kiri. Kalau dari sebelah kanan ini Arabnya, ya. Nah, kecuali kalau panjenengan mau mencoba membaca Arabnya, boleh dari sebelah kanan, gitu ya. Tapi ini Arab gundul, ya. Tapi kalau mau lihat terjemahannya dari sebelah kiri. Ya, saya baru sadar kalau nama masjid ini Al-Hidayah. Ternyata kitabnya ini nggak dipas-paskan, Pak. Cuman saya ngeliat, wah ini kayaknya kitab pembukanya Bidayatul Hidayah saja. Ternyata sama dengan nama masjidnya. Ya, sebagaimana yang telah kemarin kita bahas bahwa kitab ini membahas tentang bidayah itu secara bahasa artinya permulaan. Kalau Al-Hidayah itu ya hidayah, petunjuk dari Allah. Artinya Pak, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang digelari oleh para ulama setelahnya dengan Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu berarti bentengnya umat Islam, karena hujahnya yang sangat kokoh, ya, ilmunya yang sangat dalam sehingga menjadi bentengnya agama Islam. Nah, beliau ini menamai kitab ini Bidayatul Hidayah karena beliau ingin memberikan satu pengertian. Dalam kita menjaga dan merawat hidayah ini ada permulaan yang harus ditempuh, ada pembuka, ada teras. Sebelum masuk pintu itu ada teras yang semua orang harus menempuh itu. Jika di permulaannya baik, maka semoga nanti di pertengahan dan akhirnya baik, gitu. Ya, jadi kita ini sedang membahas satu kitab yang sangat tipis sebenarnya. Anda bayangkan kitabnya itu hanya segini aja. Nah, jadi dari batas Arabnya itu hadirin sampai batas Indonesia hanya segini lah kira-kira. Ini kitab yang sangat sederhana, segini doang. Ya, tapi ini penting sekali karena ini jadi satu ilmu dan landasan untuk kita merawat hidayah yang telah Allah berikan dalam hidup kita. Maka salah satu bentuk rasa syukur kita menjaga hidayah yang Allah berikan adalah kita duduk sejenak, sabar. Ya, mungkin waktunya baru bisa 2 pekan sekali, tapi semoga ini tidak mengurangi nilai yang semoga dapat kita dapatkan di dalam majelis ini, dan semoga bisa membuat kita semakin istiqomah dalam menjaga hidayah. Amin Allahumma amin. Kita akan mulai dulu dari muqaddimah. Kalau di sini
halaman 1. Halaman 1 lagi. Sebelum di mukaddimah, mungkin Anda buka dulu halaman sebelumnya agar kita tahu nanti apa sebenarnya yang akan dibahas di dalam kitab ini. Ada 3 bagian atau 3 bab dalam kitab ini. Bab yang pertama adalah bab tentang amal ibadah dan ketaatan kepada Allah. Jadi beliau nanti di bab pertama ini menjelaskan bahwa untuk jagain hidayah yang Allah berikan dalam hidup kita itu, kita harus tahu gimana caranya merawat ketaatan. Beliau nanti sebutkan tutorial cara taat dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Masya Allah ya. Kita ini sebenarnya sudah paling penak hadir, karena kita ini orang yang tinggal ngikuti ulama. Ulama itu sudah bikin rundown gitu ya. Apa aja yang harus dilakukan dalam seharian. Pagi itu ngapain, siang itu ngapain, sore itu ngapain, malam ngapain, kemudian nanti sebelum tidur itu apa saja amalannya. Nah, ini disebutkan di bab awal, di bab pertama. Di bab kedua ya, dia akan membahas tentang bagaimana seorang hamba menjauhi kemaksiatan. Jadi taatnya sudah, tapi taat itu kan bukan hanya mengerjakan perintah, tapi juga menjauhi kemaksiatan. Nah, uniknya nanti di bab kedua, saya tidak tahu nih kapan bab kedua ya, biar jelas kita semuanya komitmen untuk menyelesaikan kitab ini dari awal kita buka. Ya, baik yang sudah bawa kitab ataupun belum, tapi kita niatkan kita selesaikan kitab ini dalam rangka satu, mensyukuri nikmat akal yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, mengangkat kebodohan dari diri kita. Yang ketiga, mengangkat kebodohan orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita. Itu niatnya thalabul ilmi. Dan perkara nanti selesai atau tidak selesai itu urusan belakang. Semoga kalau sudah diniatkan dari awal, di pertengahan qadarullah wa masya'afa'al kita meninggal, semoga pahala lengkap sampai khatam sudah ditulis Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikatnya. Gitu ya. Saya juga tidak tahu Pak, siapa yang duluan. Saya dulu nopo jenengan dulu nopo saya gitu kan. Tapi yang penting kalau sudah pasang niat ini semoga jadi nilai yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bab kedua ini uniknya ketika beliau membahas tentang bagaimana seorang hamba menjauhi kemaksiatan, nanti beliau bagi pasalnya itu menjadi 7 bagian. Ya, 7 bagian. Kemudian ditutup dengan bagian yang paling inti yang ke-8. Karena beliau mengatakan pintu neraka itu jumlahnya ada 7, sebagaimana pintu surga itu jumlahnya ada 8. Kalau pintu surga itu dimasuki oleh para penghuni surga sesuai dengan nama pintunya masing-masing. Ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu puasa, ada pintu jihad, ya, ada pintu ridho, ya, ada pintu menepati janji, dan seterusnya 8 nama pintu yang dimasuki oleh orang sesuai dengan potensi amalnya dan amalan andalannya masing-masing. Pintu neraka kata beliau juga dibagi sesuai dengan jenis maksiatnya. Dan ini bukan hanya perkataan Imam Al-Ghazali, banyak ulama juga yang mengatakan ini. Nah, karena 7 maka pembagian di bab kedua nanti adalah 7 anggota badan yang paling sering digunakan oleh manusia bermaksiat. Nah, ini menarik. 1, mata. 2, telinga. 3, lidah atau lisan. 4, perut. 5, kemaluan. 6, tangan. 7, kaki. Ya, itu nanti dibahas oleh beliau apa saja dosa-dosa tangan, apa saja dosa-dosa perut, apa saja dosa-dosa lisan, dosa telinga, dosa mata, dan seterusnya. Itu di bab kedua. Artinya ini saya jelaskan di awal biar kita semakin antusias untuk kemudian menyelami luas dan dalamnya ilmu para ulama, gitu ya. Dan yang ketiga nanti beliau akan membahas tentang bagaimana seorang hamba setelah selesai dengan dirinya,
dalam urusan taat dan menjauhi maksiat, ternyata hamba Allah yang baik yang berusaha menjaga hidayah itu adalah hamba Allah yang bisa menjaga kualitas hubungannya dengan orang-orang yang paling berpengaruh dalam hidupnya yang ada di sekitarnya. Dari adab kepada Allah, adab kepada guru, gitu ya, dan adab kepada orang tua, kemudian adab kepada teman. Ya, kenapa guru dan kenapa orang tua? Karena dua-duanya adalah orang tua kita. Guru itu orang tua ideologi kita, orang tua itu orang tua biologis kita, dan dua-duanya sangat punya pengaruh besar dalam hidup seorang hamba, gitu ya. Baru kemudian adab dalam pergaulan kanan kiri kita. Hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Jadi sederhananya pembahasan kitab ini tentang 3 bab itu. Kita akan mulai pada kesempatan yang mulai ini dengan muqaddimah atau pembuka. Muqaddimah, al-muqaddimah. Di muqaddimah ini penulis memulai dengan satu kalimat yang penting. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bukan hanya Imam Al-Ghazali yang menulis setiap muqaddimah kitabnya dengan kalimat Bismillah. Ya, ternyata semua ulama itu selalu memulai kitabnya dengan menyebut dan menyertakan nama Allah. Ya. Pertanyaannya adalah, apa alasan para ulama memulai menulis karya mereka dengan kalimat Bismillah? Alasannya apa? Alasan yang pertama itu adalah bentuk ittiba'nya para ulama kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah memulai kitabnya dengan Bismillah, maka kita sebagai hambanya juga harus memulai karya kita dengan Bismillah. Juga ittiba kepada Nabi SAW, karena Nabi menulis surat beliau, walaupun dalam riwayat yang lain Nabi tidak bisa menulis dan tidak bisa Nabi bisa menggambar, tapi Nabi tidak bisa menulis. Nabi seorang ummi yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Tapi Nabi menyerahkan kepada para sahabat untuk menulis surat kepada para raja agar menyeru mereka untuk masuk Islam. Dan yang dulu kebiasaan orang Arab itu memulai tulisannya dengan kalimat Bismillahumma, ya. Kemudian kata Nabi, ganti kalimat ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya alasan pertama mengapa para ulama itu menulis dalam kitab-kitab mereka selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim itu karena mereka berittiba, berusaha mengikuti apa yang dilakukan oleh Allah dan Rasulnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini akhirnya jadi kebiasaannya para ulama, jadi tradisi. Makanya ini pun juga harus jadi tradisi kita, karena memulai segala sesuatu dengan Bismillah itu pasti mendatangkan kebaikan, karena itu dilakukan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan ada ulama namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, gurunya Imam Syafi'i, ya, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik, ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, inistata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al. Jika kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu saat kepalamu gatal, kecuali karena memang menggaruk kepala itu ada dalilnya, maka lakukanlah. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri ingin bilang, sampai urusan garuk kepala itu kalau nggak ada dalilnya jangan digaruk, gitu. Saking mengikuti sunnah itu sebab keberkahan.
Kalau garuk kepala ada sunnahnya, maka garuklah gitu ya. Artinya bagaimana kemudian para ulama itu benar-benar ketika melakukan sesuatu itu betul-betul dicari ini ada ilmunya nih, ada dasar ilmunya enggak. Walaupun nanti kalau kita belajar fikih, kita akan menemukan satu kaidah fikih, al aslu fil asya'i al ibahah. Hukum asli segala sesuatu itu boleh sampai ada yang melarang ya. Nah itu juga dalil gitu ya. Jadi saking pinginnya ngikuti Nabi SAW itu sampai para ulama itu berusaha melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi SAW. Ada kisah beberapa orang sahabat yang luar biasa itibaknya kepada Nabi SAW, dan semua sahabat mengamalkan itu. Ada sahabat namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar itu suatu hari pernah berjalan bersama kafilah dagang saat Nabi SAW sudah wafat. Kemudian jalan, berteduh sebentar, mereka istirahat. Saat istirahat, Abdullah bin Umar itu izin kepada rombongan untuk menjauh dari rombongan. Saya ingin datang ke balik batu itu dulu ya. Kalian tunggu di sini. Nanti kalau kalian nyari, saya ada di belakang batu itu. Ada batu besar di sebuah gurun pasir. Ibnu Umar menuju tempat itu. Kemudian setelah ditunggu lama kok tidak keluar-keluar. Sampai para sahabat yang menunggu Ibnu Umar itu saling bertanya, apa yang dilakukan Ibnu Umar di sana? Kok lama sekali? Sampai setelah sekian waktu Ibnu Umar kembali ke rombongan. Para sahabat pun bertanya, apa yang kamu lakukan di sana ya Ibnu Umar? Kenapa lama sekali? Kalau buang hajat kan nggak selama ini. Apa yang kamu lakukan di sana? Maka Ibnu Umar bilang, sesungguhnya jalan ini adalah jalan yang pernah aku tempuh bersama Rasulullah dan para sahabat dulu saat Rasulullah hidup. Dan aku ingat betul di waktu seperti ini Rasulullah SAW meminta izin kepadaku untuk apa? Untuk menuju batu besar itu, untuk menuju tempat batu besar itu. Sampai kemudian kami menunggu apa yang dilakukan Nabi. Ternyata Nabi qada'ul hajat di sana. Nabi buang hajat di sana. Setelah itu Nabi berkumpul lagi kepada. Ketika kita lewat jalan ini tadi, aku mengingat kejadian itu. Aku pun mendatangi tempat itu semata-mata aku beritibak kepada Nabi SAW. Sampainya di balik batu itu, aku belum kerasa ingin buang air. Maka aku paksakan gimana caranya biar buang air di situ. Karena Nabi buang air di tempat itu. Makanya dia agak lama, kata beliau. Setelah sudah selesai, maka aku berjumpa dengan kalian. Lihat bagaimana itibaknya para sahabat radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW. Ada lagi sahabat bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik itu saat Nabi sudah wafat pernah berkumpul dengan para sahabat. Menu yang dihidangkan hari itu, malam itu adalah daging dan labu. Daging sama labu. Anas bin Malik saat sahabat yang lain lahap memakan dagingnya, kemudian disusul labunya. Kalau kita itu ya ada daging, ada sayur gitu, ada rendang, ada tempuhung gitu kira-kira ya. Saat yang lainnya makan dagingnya, Anas bin Malik hanya makan labunya. Sampai kemudian para sahabat melirik Anas bin Malik, wahai Anas, apa kamu tidak doyan dagingnya? Kok yang kamu makan labunya saja? Kemudian Anas bin Malik terdiam dan berkata, sungguh dulu waktu Nabi masih hidup, aku pernah menemani Nabi untuk bertamu ke sebuah rumahnya kaum muslimin. Nabi bersilaturahmi ke dalamnya dan kemudian tuan rumah menyajikan apa yang mereka punya karena mereka ini kaget kedatangan Nabi. Akhirnya mereka mengeluarkan labu dan daging. Dan Nabi SAW tahu bahwa pemilik rumah ini tidak punya daging yang banyak. Daging yang dikeluarkan ini daging keluarganya, daging orang rumah, jatah keluarganya. Adapun labunya cukup banyak. Maka kemudian Nabi SAW memakan labunya saja, tidak memakan dagingnya. Kemudian berkata kepada tuan rumah bahwa labu ini adalah makanan yang sangat aku senangi. Nabi tidak menyentuh dagingnya. Aku mengingat kejadian itu.
menunya sama dengan menu saat Nabi SAW bertamu. Makanya aku hanya makan labunya bukan karena aku tidak doyan dagingnya, karena semata-mata aku berittiba kepada Nabi SAW. Ya Allah. Sahabat Umar pernah berdiri di depan Ka'bah di sudut Hajar Aswad. Kemudian sahabat Umar berbicara sama Hajar Aswad ini, ya Hajar, wahai batu, innama anta hajar, sesungguhnya kamu ini hanya batu, la tanfa' wa la tadur, kamu ini tidak punya manfaat dan kamu tidak membahayakan. Laula ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbaltuka, kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku nggak sudi menciummu, kata sahabat Umar. Kenapa? Karena mencium Hajar Aswad itu, kenapa hari ini orang berebut mencium Hajar Aswad? Karena kecintaannya kepada Nabi SAW, dan itulah yang dilakukan oleh sahabat Umar. Apa faedahnya batu itu? Tidak bermanfaat dan memberikan madharat, tidak membahayakan. Tapi karena dicium oleh Nabi, maka kita mengikuti Nabi SAW. Sebenarnya ibu saya telepon, harus dipending semuanya kalau ibu sudah telepon ya. Baik, barakallahu fikum. Ternyata jalan melihat ada mobil persis kayak mobil saya, dikirain mobil saya. Mobilmu tutup, bukan kan? Saya salah melihat gitu ya. Insyaallah, barakallahu fikum. Hadirin dimuliakan Allah, jadi alasan pertama mengapa para ulama memulai kitabnya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena mereka ingin berittiba kepada Allah dan Rasulnya, dan itu adalah sebab keberkahan. Sebab keberkahan. Makanya Nabi sampai mengatakan apa? Kullu amrin dzibalin lam yubda bismillahi fahuwa abtar. Segala sesuatu yang positif, dzibalin itu segala sesuatu yang positif, yang tidak dimulai dengan bismillah fahuwa abtar, maka sesuatu itu nilainya akan sia-sia, keberkahannya akan hilang, abtar. Ya, makanya hadirin memuliakan Allah, inilah alasan pertama mengapa para ulama itu kemudian menuliskan bismillah semata-mata untuk berittiba, dan ittiba adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surat 3 ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi cara mencintai yang paling tulus adalah mencintai siapa saja yang dia cintai. Kalau kita cinta sama seseorang, kita harus mencintai siapa yang dia cintai, ya, dan apa yang dia cintai. Kata Ibnu Qayyim begitu. Tanda cinta seseorang itu baru terbukti ketika kita mencintai seseorang, kita mencintai apa yang dia cintai, dan kita mencintai siapa yang dia cintai. Sebaliknya, kita membenci siapa yang dia benci, dan kita membenci apa yang dia benci. Nah, itu tanda cinta sejati. Ya, kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, maka apa? Kita harus mencintai kekasih Allah, yaitu Rasulullah SAW. Kita harus mencintai apa yang dicintai Allah. Allah mencintai kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebelum Allah menuliskan segala sesuatu. Dalam Al-Quran, semua surat kecuali surat At-Taubah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillah? Sebagian ulama tafsir mengatakan karena Al-Anfal dan At-Taubah itu satu tema, sehingga langsung nyambung saja. Dari Al-Anfal, harta rampasan perang, At-Taubah ini berkisah tentang taubatnya beberapa orang sahabat yang sengaja berpaling dari
perang dan isinya adalah ayat-ayat perang, sehingga disambungkan. Ya, sebagian ulama mengatakan itu, sebagian yang lain mengatakan Bismillahirrahmanirrahim sengaja tidak diterangkan Allah di dalam surat At-Taubah, karena At-Taubah ini berisi tentang ayat-ayat darah dan nama Allah terlalu mulia jika diletakkan di surat At-Taubah, sehingga kemudian tanpa Bismillah. Tapi 113 ayat lainnya semuanya Bismillah. Nah, ini alasan pertama hadir. Mengapa kok para ulama itu selalu Bismillah ya? Karena ittiba. Yang kedua, kenapa Bismillah? Para ulama tahu bahwa Bismillah itu cara kita beristi'anah kepada Allah. Jadi kalimat Bismillah, ba-nya itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam bahasa Arab, ba itu memiliki 14 makna. Kalau kita hafal Alfiyah Ibnu Malik, di situ nanti akan dijelaskan ba itu artinya ada 14 makna. Jadi ba itu artinya bukan hanya dengan. Kadang-kadang ba itu artinya sumpah. Billahi itu sumpah. Kadang-kadang ba ini artinya dengan, ma'iyah, bersama, dengan dia, dengan saya, nah gitu, kebersamaan. Kadang-kadang ba itu juga diartikan sebagai ba'ul isti'anah, ba untuk memohon pertolongan. Dan sebagian besar ulama mengatakan ba di dalam surat di dalam basmalah itu ba-nya itu ba'ul isti'anah. Jadi kalau di Quran terjemahan kita maknanya simpel dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, sebenarnya ada makna yang lebih dalam. Kalau ba-nya diartikan ba minta pertolongan, isti'anah itu minta pertolongan, maka maknanya begini. Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya sebenarnya sejatinya begini hadir. Ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu dalam urusanku ini dengan menyebut namamu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memohon pertolonganmu pada urusan-urusanku di luar rumah dengan menyebut namamu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini alasan kedua mengapa para ulama memulai karya mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena mereka adalah orang-orang yang sangat bergantung kepada Allah. Ketergantungannya sama Allah itu melebihi segalanya. Itulah para ulama-ulama kita. Ya, maka Bismillah itu simbol ketergantungan seseorang kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan tolong. Ya, jadi maknanya ini, aku meminta pertolongan kepadamu ya Allah dalam penulisan kitabku ini ya Allah, dengan menyebut namamu yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ya, itulah jawaban mengapa ketika kita keluar rumah kita disunahkan baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Itu baknya bakil al-isti'anah nih. Ya Allah, aku memohon pertolonganmu dalam perjalananku ini ya Allah, dengan menyebut namamu yang Maha Pengasih. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu hadirin apa yang terjadi di luar rumah. Saat makan kita disuruh Bismillah. Ya Allah, aku memohon pertolonganmu ya Allah, agar saat makan ini ya Allah, makananku adalah makanan yang tidak membahayakanmu. Makananku adalah makanan yang membuat aku semakin taat dalam keadaan kenyang, bukan ketika kenyang bermaksiat. Jadi menyertakan Allah dalam setiap pembukaan aktivitas. Itulah makna Bismillah ini. Ya, kita kan tidak pernah tahu di luar sana ini. Setaat-taatnya kita sama lampu merah. Kejadian kan beberapa tahun yang lalu di Balikpapan, semua orang jam 6 pagi taat sama lampu lalu lintas, tapi dari belakang ada truk tronton, kehilangan 19 meninggal itu. Padahal mereka orang yang paling taat kepada aturan. Tapi qadarullah masyafa, siapa yang tahu keadaan yang tidak menentu di luar sana. Ya, selihai-lihainya kita naik motor,
secanggih-canggihnya kita naik mobil, kalau tiba-tiba ada orang gila lewat atau ada orang pikun lewat, tabrak-tabrak, ya, maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas kita di luar rumah. Makanya bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah doanya bismillah, masuk ke rumah doanya apa? Ada yang hafal doa masuk rumah, Pak? Kalau keluar rumah kan masuk doanya Pak, bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Kita hafal sejak kecil. Kalau masuk rumah doanya apa? Masya Allah, Masya Allah. Ada satu doa yang diajarkan Nabi, singkat aja Pak, singkat. Allahumma inni as'aluka khaira hadihi al-qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Itu doa masuk kota. Ya, kalau doa masuk rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam rumah ada orangnya, kalau di dalam rumah tidak ada orangnya, sunnahnya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholih. Jadi kita mendoakan keselamatan diri kita sendiri dan orang-orang saleh. Tapi ada doa masuk rumah. Doa masuk rumah itu singkat, 3 kalimat saja. Coba saya sebutkan, Bapak Ibu ikuti. Bismillahi walajna, wa bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Sahabat, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bismillahi walajna, wa bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu dengan menyebut namamu saat kami masuk, dan aku memohon pertolonganmu saat kami kharajna, sebagaimana ketika kami keluar. Wa ala rabbina tawakkalna, dan kepada Rabb kami bertawakal. Sama, konteksnya sama seperti keluar rumah, menyertakan dan meminta tolong sama Allah, kemudian bertawakal. Sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu, mengapa kok masuk rumah dadak doa? Padahal rumah itu kan tempat paling aman, tempat paling nyaman, tempat kita berteduh, tempat paling lega mengistirahatkan badan dan hati kita, betul? Ya. Atos-atose kasur kita itu masih tetap nyaman tidur di rumah daripada di hotel 1 bulan kan? Bapak-bapak disuruh tidur di hotel Alila sebulan, perasaan nggak ini? Sehari 2 hari excited lah, seneng. Tapi kalau sebulan hadir, pengen pulang kan? Karena memang rumah itu paling ngangenin gitu, ya. Lah kenapa? Kok di tempat yang paling aman, paling tenang, paling semua orang pingin kembali, kok kita tetap diminta untuk memohon pertolongan? Kenapa? Banyak setannya. Di luar banyak, di dalam di luar sama, banyak setannya Pak. Ya. Itu bagus, jawabannya bagus. Para ulama bilang gini, karena hadirin, urusan di dalam rumah itu sebenarnya lebih kompleks daripada di luar rumah. Banyak hal yang kita butuh pertolongan Allah di dalam rumah itu Pak. Interaksi dengan pasangan, didik anak, urusan keuangan, urusan komunikasi, lebih kompleks dan lebih jelimet kan gitu. Mau tahu buktinya Pak? Tanya ke ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu lebih sering nangis di dalam rumah apa di luar rumah? Dalam rumah, karena masalah di dalam rumah itu tidak sederhana. Pepatah Arab, pepatah Barat bilang apa? Kesedihan terdalam dan kebahagiaan tertinggi selalu datang dari rumah. Iya kan? Dari dalam rumah seorang bisa sedih terpuruk hidupnya. Dari dalam rumah juga seseorang bisa bahagia dengan kebahagiaan yang tidak ada duanya. Makanya masuk rumah pun kita diminta untuk melibatkan Allah. Bismillah. Ya, Bismillah dalam segala sesuatu. Bismillah, karena makna Bismillah itu isti'anah dalam
dunia ilmu juga begitu. Ya, ini prinsip dalam dunia ilmu. Ilmu basic dalam dunia ilmu adalah kalau kita ingin datang dan aktif di kajian, maka kita harus punya prinsip ini. Apa prinsipnya? Libatkan Allah di dalamnya. Karena kita nggak bisa mengandalkan kehebatan kita. Secerdas apa kita sehingga kita tidak mau melibatkan Allah? Sudah siap dari rumah, tiba-tiba ban gembes, kan nggak jadi sampai ke masjid taklim. Semua kita hadir di majlis ini itu semuanya karena pertolongan Allah. Banyaknya hamba Allah di luar sana, kita yang dipilih untuk bisa hadir di majlis ini. Ya, Masya Allah. Kadang-kadang majlisnya di satu tempat, yang datang malah dari Jawa, yang dekat ternyata belum punya kesempatan jadi bisa hadir, walaupun pingin. Ya. Sebaliknya, kadang-kadang ya, ketika kita ini mendatangi sebuah acara kebaikan, jaraknya puluhan kilo dan ternyata mudah untuk kita datang. Dan suatu ketika ada acara kebaikan di depan mata, kita tidak bisa menghadiri. Ya. Jadi semuanya itu atas pertolongan Allah. Saya pernah bimbing, menemani jamaah umroh ini. Seorang anak yang berbakti kepada mertuanya, bukan ayah kandungnya, mertuanya. Mertuanya umurnya sudah 75 sekian, sudah pikun dari itu. Saya mohon maaf ya dengan kalimat ini, karena memang betul-betul tidak bisa komunikasi. Dan yang menariknya adalah sampainya di tanah Arab, di Mekah itu. Sampai di Mekah, ayahnya ini ngelantur. Kenapa ayah mertuanya yang dibawa oleh laki-laki ini, oleh anaknya ini? Karena semua ayah ibunya sudah berangkat, ibu mertuanya sudah pernah umroh, ini ayahnya belum. Maka dia izin sama istrinya, saya mau bawa ayah, ada rezeki saya mau bawa ayah. Digendong mana-mana nih. Sampai di Mekah, hotel bintang 5, Zam-Zam Tower, dekat sekali sama sama pelataran Masjidil Haram. Tapi selama hampir 5 hari di Mekah itu, beliau tidak diizinkan Allah sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Ayahnya melakukan sesuatu yang membuat khawatir kalau ayahnya ini hilang. Jadi ayahnya itu tiba-tiba melantur bilang apa? Cek, aku medulan cek. Dikira Mekah ini kampung halamannya gitu. Dan Masya Allah, akhirnya harus dijaga 24 jam, tidak bisa dilepas. Nah yang menariknya lagi, ketika ayahnya ini tidur, anaknya harus tidur tidak di kasur. Kenapa? Ayahnya sering bangun sendiri dan keluar dari kamar. Ya. Nah anaknya ini tidurnya itu di lorong hotel itu. Karena kan namanya pintu hotel itu kan dibuka dari dalam kan Pak, tidak bisa dikunci kan. Ya artinya tidak bisa ngunci. Nah tidurnya itu pakai selimut digelar. Padahal hotel bintang 5 digelar. Dalam rangka jaga ayahnya. Tidak ada kesempatan untuk sholat. Hanya umroh selesai, setelah itu sudah tidak pernah sholat di Masjidil Haram. Di Madinah juga begitu, di Madinah juga begitu. Padahal tinggal langkah berapa kaki sholat tuh di Masjidil Haram. Tidak bisa. Dalam rangka apa? Jagain ayahnya. Di Madinah hari terakhir izin ke saya, Ustaz, saya tak sholat di Masjid Nabawi, Ustaz, ngajak ayah. Tapi dijaga bener ya Pak. Karena kenapa tidak pernah diajak ke masjid? Ayahnya hilang-hilang hadir. Ya. Lah bener. Hari terakhir hadir. Pesawatnya jam pada maghrib dari Madinah ke Jakarta pada maghrib. Nah ini hari terakhir pada zuhur semua sholat jamaah mau ke bandara. Ayahnya diajak hadir. Ditinggal ruko hilang hadir. Beneran hilang. Ditaruh di depan hilang. Ditaruh belakang, karena kan habis komat itu kan kadang maju. Akhirnya dikirain aman, hilang ini. Share di grup, Ustaz, ayah saya hilang. Masya Allah, tabarakallah. Untungnya ayahnya pakai seragam travel pulang, jadi kita bisa niteni gitu. Semua yang laki-laki di grup itu saya kumpulkan, ayo cari semua pintu, tidak ketemu ini. Sudah hampir jam 1:30 tidak ketemu, sudah harus berangkat.
Saya sudah membayangkan plan C dia. Wis jamaah mulai aku tak boleh gitu ya. Saya pulang belakangan hangus tiket gak apa, yang penting dapat dulu nih. Tidak ketemu hadirin, sampai kemudian anak ini juga nyari-nyari, sudah semuanya nyerah, tidak ketemu, padahal batiknya jelas tadi. Sampai akhirnya apa? Akhirnya si anak ini setelah jam 2 ya, sudah, wah ini harus segera ke bandara ini ya. Anaknya bilang, Ustaz, alhamdulillah ayah ketemu ya. Bapak ketemu Ustaz. Di mana Mas? Saya bilang, di kursi rodanya tadi yang dia hilang, balik sendiri. Jadi orang nyari, balik sendiri. Masya Allah ya. Kenapa saya cerita ini ya? Kadang-kadang ada orang yang sudah di depannya kebaikan, walaupun kalau dalam konteks ini jika beliau juga sedang melakukan kebaikan ya, berbirrul walidain kepada orang tuanya, tapi kadang-kadang sudah di depan mata itu Allah tidak izinkan, justru yang jauh-jauh Allah izinkan ya. Dan semuanya itu karena pertolongan Allah Jalla Jalaluhu. Maka di awal ini hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum, kalau kita memutuskan untuk terjun di dalam dunia ilmu, dalam hal ini belajar ilmu, maka prinsip yang satu ini prinsip yang harus dijaga. Sebagaimana para ulama menulis karya mereka dengan diawali Bismillah, maka kita kalau kita bicara dalam dunia ilmu, maka kita sedang bicara bagaimana kita mengkerdilkan diri kita di hadapan Allah, bukan mengkerdilkan diri kita di hadapan manusia. Majlis ilmu ini tidak nawarkan apapun, dia tidak nawarkan harta. Pulang kita nggak disamoni ya. Majlis ilmu ini tidak nawarkan dunia, tapi majlis ilmu insya Allah menawarkan ketenangan. Ketenangan dari siapa? Dari Allah. Surah Al-Fatih ayat 4, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Siapa yang punya ketenangan? Allah. Maka siapapun yang hadir di majelis ilmu harus menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang bergantung kepada Allah, Allah akan jadikan sesuatu yang mustahil menjadi mustajab. Apa kata Nabi Ibrahim ketika didatangi malaikat Jibril yang diutus Allah? Ketika malaikat Jibril menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim yang sudah siap dibakar oleh Namrud dan bala tentaranya. Apa kata Nabi Ibrahim? Amma anta fala, kata beliau. Kalau yang bantu kamu maka tidak saja, kata beliau. Kenapa? Karena beliau hanya ingin mentauhidkan Allah. Beliau ingin yang bantu hanya Allah ya. Amma anta fala, kalau yang bantu kamu enggak aja, kata Nabi Ibrahim. Maka kemudian Allah lah yang menolong Ibrahim saat api itu berkobar. Apa kata Allah kepada api? Apa dia? Ya naru kuni bardam wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan untuk Ibrahim. Lihat perintah Allah kepada api. Allah tidak bilang wahai api jadilah kamu dingin saja. Karena kalau dari panas tiba-tiba dingin gimana Pak dosen? Gimana efeknya? Panas langsung dingin. Waduh, gawat tuh hadirin, langsung ganti kan ya. Tapi Allah bilang apa? Jadilah kamu api yang dan dingin wasalam, tapi menyelamatkan. Dingin yang menyelamatkan, dalam dosis tertentu ada dingin yang menyelamatkan ala Ibrahim. Jadi kita ini sedang menata basic prinsip dalam dunia ilmu, yaitu bergantung kepada Tuhan, kepada zat yang akan menjadikan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Tuhan yang hari ini kita bergantung kepadanya adalah Tuhan yang sama yang menyelamatkan Ibrahim dari panasnya api. Tuhan yang hari ini kita sembah Bapak Ibu adalah Tuhan yang sama menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dengan dibelahnya lautan. Sama Tuhannya hadir. Hanya kadar percayanya kadang beda. Maka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini kita mengambil satu pelajaran penting, bahwa siapapun yang berserah, bersandar, bergantung kepada Allah Jalla Jalaluhu,
pasti akan selamat dunia akhirat. Ya, libatkan Allah, sertakan Allah, minta temani Allah. 2T, temani, titipkan, minta ditemani Allah dalam semua aktivitas kita. Kalau sudah maksimal, titipin ke Allah, tawakalkan ke Allah, serahin ke Allah, karena Allah adalah zat sebaik-baik yang akan menjaga titipan dari hambanya, dan Allah adalah sebaik-baik penjaga. Allahu khairun hafidh, Allah sebaik-baik penjaga. Itu hadirin muliakan Allah. Ini dulu muqaddimah, baru kata bismillah. Ya kan belajar sebelum bulan ya. Ya bismillah. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Prakteknya setelah ilmu kan praktek ya, amal ya. Ya, sertakan Allah dalam semua aktivitas kita. Mulai segala sesuatu dengan bismillah, selesaikan segala sesuatu dengan alhamdulillah. Isi di tengah-tengah aktivitas dengan zikrullah. Bismillah, belakang alhamdulillah, tengah-tengah tasbih, takbir, tahmid, istighfar, sholawat, gitu ya. Semoga dengan itu Allah senantiasa menyertai dan membimbing langkah kita dalam hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ada pertanyaan? Cukup, baik, sudah waktunya kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.